ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kita memasuki surah Al-Jathiyah, surah ke-45. Masih surah Makkiyah, berarti masih pergulatan orang-orang Mekah mempersoalkan kedudukan Al-Quran. Orang-orang Mekah juga mempersoalkan kedudukan Muhammad sebagai Nabi, juga mempersoalkan tentang informasi bahwa orang itu setelah kematian akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang pernah dilakukannya di dunia. Selalu surat-surat Makkiyah itu ada 3 hari. Nah, surah Al-Jathiyah juga menyoroti fokusnya tentang pembangkangan orang-orang Mekah pada bukan kedudukan Al-Quran, tapi kontennya, isi Al-Quran. Ini lebih maju lagi, artinya mulai 1-2 dipahami apa itu isi Al-Quran, tapi mereka kemudian tetap menolak. Penolakan itu disebut sombong. Nah, kita mendapatkan term istilah sombong itu. Jadi sombong adalah menolak kebenaran sesuatu setelah diketahui bahwa itu benar. Itu sombong. Jadi tidak seperti yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Sombong dia sombong karena merasa kaya, dia sombong merasa kuat. Ini kecaman Al-Quran kepada orang yang sudah tahu kebenaran Al-Quran tapi tetap ditolak. Nah, itu Al-Quran memberi sebutan kepada orang-orang seperti itu dengan sombong. Dari kata sombong ini maka bid'ah sekalipun itu bagian dari kesombongan. Bid'ah bagian dari kesombongan. Mari kita kaji ayat-ayat kita. Ayat kita ini dimulai dari Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran itu diturunkan bukan dari siapa-siapa, tapi dari Allah yang Maha Al-Aziz, Maha mengalahkan, Al-Hakim, Maha bijak, Maha Hakim. Karena Allah itu Al-Aziz, Allah ingin meyakinkan tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
Tapi karena Allah Al-Aziz juga Allah menantang, silakan bagi yang ragu pada Al-Quran untuk mau bikinnya serupa boleh, mau mengkritik boleh, karena tidak ada yang bisa mengalahkan. Al-Aziz mengalahkan apapun. Al-Hakim tidak mungkin menimbulkan madorot, karena Al-Quran berasal dari Allah sesuai dengan segalanya ilmu yang ada pada Allah. Nah, ini pokoknya yang mau ditegaskan, yaitu soal kedudukan Al-Quran. Kadang Al-Quran digambarkan diturunkan dari Allah yang Al-Karim. Ini ditegaskan Al-Quran ini turun dari Allah yang Al-Aziz Al-Hakim. Kalau kita itu dapat gambaran tentang Al-Aziz, keajizan Allah, Al-Hakim, kehakiman Allah, maka sebetulnya bagi siapapun yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu merasa yakin tidak bisa dikalahkan dan merasa yakin bisa mengalahkan persoalan dunia. Dan Al-Hakim tindakan-tindakannya berdasarkan ilmu, amal ilmi dan ilmu amali. Singkatnya, Al-Hakim itu atau orang disebut punya hikmah apabila beramal sesuai ilmu, amal ilmi, dan ilmunya selalu diamalkan. Maka amal ilmi dan ilmu amal. Inna fis samawati wal ard la ayatil lil mu'minin. Perhatikan dulu itu ayat 3 ya. Lalu ayat 4-nya, wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah ayatun liqaumin yuqinun. Yang di atasnya tadi apa? La ayatil lil mu'minin. Di ayat berikutnya ayatun liqaumin yuqinun. Ayat berikutnya wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samai min rizqin fa ahya bihil ard ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin yaqilun. Ada 3 ayat. Ada ayatul lil mu'minin, ayatul liqaumin yuqinun, ayatul liqaumin yaqilun. Inna fis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam berbagai langit dan bumi itu terdapat ayat bagi orang yang cetakannya mukmin, bukan orang yang sedang beriman, bukan bagi orang yang akan beriman, bukan bagi orang yang pernah beriman. Kalau pernah beriman pakai apa ya? Alladzina amanu, yang akan beriman yu'minun. Ini adalah al-mu'minun, sudah cetakan. Ini kalau kita masih hidup begini diberi sertifikat al-mu'minun, itu udah pasti di surga. Jadi al-mu'minun itu isim fa'il, keadaannya tidak akan berubah kapanpun, dimanapun, karena isim fa'il.
Kapanpun orang kalau disebut al-mu'minun ya mu'min, dimanapun dia ya mu'min karena al-mu'min. Tapi siapa yang al-mu'minun? Sulit ya. Belum meninggal sudah divonis al-mu'minun. Tapi nyatanya di sini Allah membocorkan rahasia, seolah-olah mau tahu ciri al-mu'minun. Bukan yu'minuna, bukan alladzina amanu. Yu'minuna baru berkomitmen pengen beriman. Alladzina amanu informatif, dia pernah beriman. What next? Lalu berikutnya bagaimana? Maka ada tantangan dari Allah. Hei siapapun yang pernah menyatakan beriman, kutiba alaikumusiyam, coba buktikan puasa. Itu kan alladzina amanu. Nah ini al-mu'minun. Allah memberikan bocoran. Kalau kita mau tahu seberapa derajat atau skala kualitas al-mu'minun kita, lihat bagaimana cara kita mengelola langit-langit dan bumi. Kalau kita melihat langit-langit dan bumi itu menempatkan sebagai ayatun, itulah yang disebut dengan al-mu'minun. Yang jadi masalah ayatun itu apa? Ada dua kemungkinan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah ayatun itu memang penanda kebesaran Allah. Maka hanya orang yang al-mu'minun yang terus-menerus bertasbih karena melihat langit-langit dan bumi. Tidak ada hentinya bertasbih. Dengan bertasbih itu maka dia mengontrol tingkah lakunya. Tidak ada tingkah laku al-mu'minun, bukan alladzina amanu, yang bukan karena mengagungkan kebesaran Allah. Karena langit dan bumi itu ayatun, penanda kebesaran dan keagungan Allah. Satu ya. Bisa jadi yang kedua, ayatun itu adalah rambu yang membuat orang bisa meneruskan perjalanan. Nah ayatun, langit dan bumi itu adalah rambu bagi al-mu'minun untuk meneruskan perjalanan. Maka orang-orang disebut al-mu'minun apabila menempatkan bumi ini beserta langitnya adalah jalan menuju akhirat. Tidak ada orang al-mu'minun berhenti di dunia bikin rumah semewah-mewahnya, karena itu semua halte ya, istirahat sebentar lalu perjalanan akan diteruskan ke akhirat. Rambunya itu langit dan bumi. Setiap kali melihat langit, teringatlah tugas dari Allah. Kita akan meneruskan perjalanan ini ke akhirat. Dan itu hanya tipologi yang dimiliki oleh orang yang derajatnya al-mu'minun, stabil. Kapanpun dia al-mu'minun, dimanapun dia al-mu'minun. Di rumah mertua pertama al-mu'minun, di rumah mertua kedua al-mu'minun, tetap al-mu'minun. Di kantor yang sana al-mu'minun, di kantor yang sini al-mu'minun. Konstan ya. Kita akan melihat perbedaan ayat 3 ini kalau kita baca berikutnya. Lihat itu alam kosmis ya, luas, langit dan bumi. Pada ayat itu tidak dirinci apapun, karena nggak penting apapun, yang penting langit dan bumi aja. Sedangkan di ayat keempatnya, wa fi khalqikum, dan perhatikan. Ini maksudnya orang-orang Mekah Quraisy. Hei orang-orang Mekah Quraisy, pada pencipta diri kamu deh. Kalau kamu tidak mampu menangkap ayat dari langit dan bumi, kamu kesulitan ya. Berarti kamu punya problem keimanan. Udah sekarang perhatikan diri kamu sendiri.
mata, tangan, kaki, dan seluruh organ yang ada pada diri kami. Wa ma yabussu min dabbatin, lalu bandingkan dengan apa yang ada pada binatang-binatang melata. Lihat diri kita, lihat juga binatang melata, temukan perbedaannya. Maka ayatul liqaumi yuqinun itu adalah lagi-lagi ayat bagi orang-orang yuqinun, di bawahnya al-mu'minun. Yuqinun juga sama dengan yu'minun, yuqinun juga sama dengan alladzina amanu. Jadi kalau imannya belum stabil, kadang iman, kadang turun. Susah kita suruh lihat langit dan bumi. Paling gampang lihat badan dewek bandingkan dengan binatang melata. Itu juga lumayan ya. Jadi ini informasi penting, seberapa kualitas iman kita. Kalau kita mau tahu kita ini punya keimanan apakah mu'minun atau alladzina amanu, gampang. Kalau kita itu ingat Allah, melihat orang setruk baru ingat Allah, itu memang kita tanda-tandanya belum pernah ke al-mu'minun. Baru alladzina amanu kelak-kelip. Ya Allah, ya. Istrinya cerita ke suaminya, Pak, itu teman kita yang kemarin itu ya, tangannya tinggal satu, stroke. Alhamdulillah kita bantuannya, tinggal tayangnya lagi salah. Begitu juga barang melihat binatang, ya Allah, mayat itu kita dikasih otaknya. Jadi hal-hal yang sifatnya menguntungkan dirinya sendiri. Allah itu eksistensinya baru terasa, dan baru terasa ketergantungan kita pada Allah. Itu diukur seberapa kontributifnya Allah pada kita. Kita menganggap Allah nggak ada kalau lama kita nggak merasa Allah itu memberi kontribusi. Bahkan kadang-kadang kita marah ke Allah. Ya Allah, yang rajin, yang nggak rajin sholat, saya terus kita sholat sakit ya, baru sebab. Tapi itu bagus, dinamis. Dinamika keimanan seperti itu sekali lagi menandakan masih bagus, cuma belum al-mu'minun. Sekarang perhatikan, belum, masih ayat 5 ya. Nah sekarang perhatikan ayat kelimanya. Ini perbedaan yang paling ekstrim. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Sekarang perhatikan, ini untuk orang Mekah Quraisy dan untuk kita. Lihat perbedaan langit atau pergantian langit, pergantian malam dan siang. Lalu Allah turunkan, wa ma anzalallahu minas samai min rizqin. Dari langit itu Allah turunkan rizki berupa air hujan. Fa ahya bil arda ba'da mautiha. Maka tanah-tanah kering kerontang tandus itu jadi tumbuh subur oleh sebab air hujan yang diturunkan oleh Allah. Lihatlah pula wa tasrihir riyah, silih bergantinya angin. Ada angin selatan, ada angin utara, ada angin timur. Masyarakat yang sedang sibuk memperjuangkan produksi tanamannya sangat membutuhkan jenis-jenis angin itu, karena ada angin yang memang tugasnya membawa putik, sari dan berbagai macam, termasuk uap, air, membawa garam, semuanya dibutuhkan untuk membuat unsur hara itu menjadi kondusif bagi pertumbuhan perkebunannya. Ayatul liqaumi yaqilun, itu adalah lagi-lagi ayat
bagi orang yang mau memikirkan. Siapa yang mengendalikan angin itu? Pasti ada yang mengendalikan. Sampai sekarang, karena tugas BMKG adalah mencatat gejala-gejala angin, menginformasikan kemungkinan berapa kecepatan angin dan apa yang akan ditimbulkan. Tapi Allah yang menggerakkan angin. Bagi orang yang memiliki akal dan mau memikirkan bagaimana Allah menurunkan hujan itu, atau bagaimana hujan itu, bagi orang yang punya ketergantungan pada hujan karena kemarau, kan dia sholat doa apa namanya itu, minta hujan itu istisqa ya. Sholat istisqa itu membuktikan akhirnya kepikiran Allah. Itu yakin ya, la ayati yakin, kepikiran ini Allah. Siapa itu yakilun? Yang selama ini tidak pernah al-mu'minun, yang selama ini tidak aladin amanu, karena kepepet butuh baju akhirnya sholat istisqa. Kepikiran butuh Allah. Jadi lihat derajat-derajatnya, ada yaqilun, ada yuqinun atau yu'minun, ada al-mu'minun. Nah, ini orang-orang Mekah Quraisy ada di mana yang dihadapi Nabi Muhammad itu. Ngeri kalau akal saja tidak sampai. Ngeri juga kalau punya akal tidak pernah meningkat kepada keyakinan. Hari ini yakin memang ada Allah. Tandanya apa? Organ saya masih utuh. Besok lupa bangun lagi. Yang benar adalah kalau sudah diberi akal, sudah diberi modal iman, maka tidak ada alasan kita tidak menaikkan level ke al-mu'min. Wailun, maka berdasarkan tiga keadaan itu, ada yang sukses menjadi al-mu'minun, ada yang cuma sampai yuqinun, ada yang cuma sampai yakinun. Itu Allah mengancam, wailun, celaka, likulli affakin asim, bagi siapapun yang berbohong, asim, dan melakukan tindakan dosa. Apa yang dimaksud bohong di sini? Akalnya sudah nyampe, tidak mungkin angin bergerak sendiri, tapi tidak pernah mengkonfirmasi itu Allah. Kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Akal kan punya tugas mendelivery pesan kepada hati. Akalnya udah nyampe, iya ya, kalau bukan karena Allah, pemerintah nggak bisa menjamin angin. Pemerintah nggak bisa, jangankan mendatangkan hujan, mengendalikan hujan supaya nggak banjir, nggak bisa. Ya. Udah nyampe ke akal. Kenapa dia berbohong? Kalau dia tidak berbohong, pasti kesadaran akal itu didelivery ke hati. Tapi ternyata tidak. Begitu juga yang yuqinun. Yang lain sudah stroke, yang lain sudah katarak, yang lain sudah gagal ginjal. Dia belum, dia punya banyak kesempatan untuk bersyukur. Udah yakin ini Allah yang berkuasa. Allah lah yang memilih siapa yang dibikin stroke, Allah yang memilih siapa yang dibiarkan organnya. Udah nyampe tuh, kalau bukan Allah nggak bisa. Tapi ada godaan sedikit, menurun lagi. Nah, itu namanya affa, pendusta ya. Wailun likulli affakin asim.
Siapakah afaq? Afaq adalah yasma'u ayatillah, orang-orang yang secara konsisten terus-menerus mendengar ayat-ayat Allah pada saat tutla alaihi, dibacakan, diperagakan, dicontohkan. Itu tilawah ya. Tilawah itu bukan hanya yukra'u. Tilawah itu membaca to follow, untuk diikuti. Berarti setelah Nabi membacakan, memperagakan, mempraktekkan agar orang tahu, menjelaskan, mensyarah, itu tilawah. Orang ini punya kemampuan mendengar, berarti tidak tuli nih. Orang-orang Mekah Quraisy ini punya kemampuan untuk terus-menerus mendengar pada saat Al-Quran dibacakan, dipraktekkan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Berarti punya apa aja selain mendengar? Tidak tuli, apalagi punya waktu untuk datang ke majelis, tidak punya persoalan keamanan, kapan saja bisa melihat Nabi mempraktekkan Al-Quran, tidak ada sedang dalam keadaan krisis. Itu yang disebut dengan yasma'u summa yusirru mustakbiron. Akhirnya tetap saja fokus pada kesombongannya. Ka'alam yasma'ha, pada Nabi kayu bermeru. Nah itu ya, pada Nabi kuna apa ya? Ada baik. Kayak bahasa Jepang ya. Pada Nabi. Mendingan sekalian nggak pernah dengar tapi tidak konfirmatif. Nah itu maksudnya ka'alam yasma'ha. Nah, orang seperti ini disebut afaq, dusta, galita ngerungu tapi kayu ngerungu. Padahal dia mendengar, tapi akhirnya outcome-nya seperti tidak pernah mendengar. Kok bisa? Karena yusirru mustakbir. Ilustrasi pada waktu itu begini. Lur, penasaran apa sih yang menjadi viral gosip? Katanya Nabi Muhammad dapat paket wahyu baru. Pada nguping tuh. Waktunya leluasa. Mungkin beberapa bobokel. Oh, mekonon. Tapi karena kepentingan status quo, maka laporan lah Quran itu omong kosong. Itu disebut afaq, pendusta. Maka orang-orang seperti itu fabashirhu bi'adzabin alim, gembirakan kepada mereka dengan adab yang pedih. Kalau sekarang prakteknya apa itu? Ada suami curhat pada teman lelaki, Kang, mau rabi nasihat begitu, barang bener nasihat rabi itu, tapi sumeh ketemu rumah. Apa bedanya? Gengsi. Ya, salah satu unsurnya gengsi. Gengsi karena persoal status sosial di Mekah. Itu namanya afaq. Maka kata temannya itu merungu kan, tak ruwah kan. Akhirnya sama seperti nggak dengar. Itu disebut afaq. Andai kata terjadi pada diri kita, hati-hati, fabashirhu bi'adzabin alim. Itu kita sudah ditekan tombol, kapanpun itu akan dapat azab yang pedih. Ingat,
azabun alim. Ada azabun alim, ada azabun yang kemarin muhin. Azabun muhin, diperlakukan tidak senonoh kita oleh Allah, yang membuat derajat dan kekariman kita kemudian hancur. Seperti Fir'aun memiliki banyak alasan untuk tidak kelelep juga. Kalau dia punya bisa bawa pelampung, bisa nyetop mengendalikan air. Fir'aun itu namanya azabun. Hati-hati dalam cukup yang besar. Mungkin kita datang ke majelis pengen merusin, jadi kan kajian Quran, akhirnya pulang, Kak, itu pengajian sana tuh bahan bagus, ngeladeng kita, itu namanya apa? Maka kan dulu baru hari kayak begitu. Itu ngerungu. Ada lagi yang nyampe paham. Wa idza alima, giliran naik, bukan hanya pernah ngerungu tapi paham, berarti mengkaji. Dipantau majelis Nabi Muhammad ini, besoknya datang lagi pada saat Nabi Muhammad menyampaikan wahyu. Besoknya datang lagi dengan mengendap-endap sampai paham benar. Nggak mungkin Al-Quran ini seperti gosip Abu Lahab dan yang lainnya. Ini dari Allah pasti. Wa idza alima min ayatina, dan giliran mulai naik levelnya, bukan hanya tahu tapi paham, bukan hanya pernah mendengar tapi paham dari berbagai ayat syai'an terhadap sesuatu, ittakhaduha hujuan, malah jadi olok-olok. Kenapa disebut jadi olok-olok? Yaitu sesuatu yang mestinya jadi pegangan tidak dipegang, maka disebut hujuan, jadi olok-olokan. Istri mestinya diperlakukan sebagai perempuan terhormat, tapi diperlakukan jadi perempuan tidak terhormat, kayak wong liyan ning pasar, maka disebut hujuan, olok-olok. Maka ulaika lahum azabun muhin, dia akan diazab oleh Allah dengan azab yang menghinakan, karena tahu paham sesuatu tapi tidak digunakan pemahamannya. Ya, kalau yang tadi yang awal apa? Azabun alim, yang orang punya pengetahuan tapi tidak dilaksanakan, azabun muhin. Ya, kemarin kan sudah kita gambarkan apa yang dimaksud azabun muhin. Ada orang kaya, akhirnya digerogoti penyakit begini, kena bukan ya? Bukan kurap ini kan? Bukan. Kudu kesrek. Ada orang kaya dikuasai penyakit kesrek, yaitu penyakit buang mesarkan. Itu namanya azab muhin. Nah, kalau kesrek pun siki zaman siki apa ya? Kudis. Gatel. Iya, gatel. Budug sudah. Iya kan, penyakit yang menular disebabkan pola hidup yang jorok, air, lingkungan, karena kemiskinan. Nah, ini si kesrek menimpa orang kaya raya, azab yang menghinakan, azabun
muhin. Rugi aja kayak Shrek. Ada pesantren yang kami mirip. Berarti pada ayat 8 yang belum sampai pemahaman tapi sudah mulai mendengar, itu dikonversi kepada kasus ayatul liqaumi yaqilun, ya. Kayaknya ada yang kelompat di ayat ini, pada menang baik. Ya, kalian menang baik. Ya, nanti balik lagi apa? Sedangkan dalam kasus ayat 9, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhaduha hujwa, itu dikonversi kepada ayatil liqaumi yuqinun. Kedua-duanya, apakah afa berdusta itu dalam konteks diancam azabun alim, berdusta yang kemudian diancam azabun muhin, dua-duanya min waraihim jahannam. Waro'a apa waro'a? Di belakang apa di depan sih waro'a tuh? Mama di depan. Mama di depan, waro'a di belakang. Mama semua juga di belakang. Itu mama ya, bukan mama ya. Ada dua pengertian pada kasus mewaroihim jahannam. Mewaroihim bisa jadi di hadapannya sudah terbentang neraka. Berarti ini sudah di depan matanya neraka. Tapi orangnya masih di dunia. Kok di depannya terhampar neraka? Karena dia mengkonstruksikan jalan ke neraka. Dia teknik sipil ke neraka. Jadi mau belok ke kiri, belok ke kanan, tetap ujung-ujungnya neraka. Nah, itu sama disebut dengan miwaraihim jahannam. Itu berarti diartikan amama, di depan. Tapi bisa jadi artinya ya kayak tadi panas. Maka sepanjang dia bergerak, kan bergerak di umur habis, waktu habis, yang di belakang itu adalah jalan neraka. Yang ditinggalkan aja trek neraka, ya pasti ketemunya neraka. Ya, jejak neraka itu apa yang ditinggalkan di belakang, sama aja. Wala yughni anhum ma kasabu, maka perhatikan siapapun yang kelakuannya seperti itu, dipastikan wala yughni, tidak akan menimbulkan dampak positif, ada untungnya, anhum dari orang-orang seperti itu, maka sabu syai'an, apapun hasil karya di dunia, tidak akan memberikan dampak baik di akhirat nanti. Wala mattakhadhu min dunillahi auliya, dan yang selama ini digunakan sebagai sesembahan, teman, garansi, itu tidak akan punya manfaat. Kalau kita pernah kalah sehingga Allah kita kalahkan oleh istri kita, ketahuilah istri kita tidak akan punya manfaat nanti. Istri itu manfaatnya sekarang, maka manfaatkan istri sekarang untuk kebaikan, karena nanti sudah tidak bermanfaat. Walahum, barulah nih azabun adil. Siapa yang mendapatkan azabun adil?
yaitu siapapun yang punya dua modal, punya salah satu dari dua modal ini. Satu, yang dapat vonis azab alim, maka itu pasti disebut azab alim. Yang kedua, yang pernah divonis dapat azab muhin, itu akan jadi perkara besar nanti di neraka jahanam. Maksudnya itu ya. Nah, ini menarik. Sebelum Allah memberitahu hal baik, Allah bicara hal-hal pahit. Ya, kita ini ayat berikutnya akan manfaat kalau kita trauma pada neraka. Tapi kalau sampai ayat 10 belum punya trauma pada neraka, maka ayat 11-nya jadi nggak penting. Jadi kita harus meyakinkan diri kita tidak pantas kita ini ada di neraka. Kita ini nggak pantas menerima imbalan siksa. Kita juga nggak pantas diazab. Andai kata di dunia ini kita dapat kesulitan, dapat musibah, itu ujian belaka, bala, bukan adab. Kita nggak layak diadab. Maka kata Allah, hada huda, hei orang-orang Mekah Quraisy, Al-Quran ini huda, petunjuk yang bisa membuat siapapun yang memegang Al-Quran sampai pada tujuan. Lihatlah langit, lihatlah bumi, itu ada rambu di sana. Ayat lil mu'minin liqaumi yuqinun, liqaumi yaqinun. Ada 3. Ada huda, ini petunjuk loh. Jangan berdebat soal Al-Quran dari hal lain. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun mirizin alim. Maka siapapun orang-orang yang kemudian ingkar kepada ayat-ayat Allah, nah, ayo kembangkan pemikiran kita. Saya ulangi ini, ada huda, ini postulat. Al-Quran ini petunjuk. Siapa yang kafir, ingkar pada ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah yang memelihara kita, bertanggung jawab pada sukses story kita ke akhirat. Nah, berarti apa? Berarti petunjuk yang kita peroleh adalah bagian dari tanggung jawab Allah agar kita ini sukses ke akhirat. Jadi rububiyah Allah sampai menjangkau, maka disediakan Al-Quran. Nah, kita menolak Al-Quran sebagai huda, maka disebut kafir. Ya. Jadi kalau mau tahu berapa nilai kekafiran kita, yaitu ketika kita tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Apalagi cuma bacaan untuk ngirim pahala orang yang sudah meninggal, apalagi sebagai jimat tuh. Malah dia cuma untuk jadi mas kawin. Kekafiran itu bertingkat-tingkat sampai kita tidak butuh Al-Quran sebagai petunjuk. Kita lebih butuh undang-undang yang lain, mungkin yang diproduksi oleh rezim atau bukan. Al-Quran kalah lagi. Itu baru kelihatan kekafiran kita. Tapi kalau Al-Quran itu sendiri kita ributkan, menyobek-nyobek Al-Quran, ini peristiwanya tidak separah kita
membuat Al-Quran itu tidak berdaya secara huda sebetulnya, tapi itu pun pelecehan. Karena Al-Quran ini mushafnya dijaga, ada yang merobek segala. Nah, kita nggak boleh merusak patung punya orang kafir, karena nanti punya kita dirusak gitu. Tapi kejahatan terselubung ada pada diri kita, yaitu membuat Al-Quran ini tidak berdaya sebagai petunjuk, berhenti hanya sebagai mas kawin, pajangan, wewacan apapun yang wewacan, bacaan untuk mendapatkan pahala. Timbul pertanyaan, kenapa Al-Quran tidak eksis sebagai huda? Atau pertanyaannya dirubah, kapan dalam kasus seseorang membuat Al-Quran tidak eksis sebagai huda? Kapan? Contoh, dalam Al-Quran dilarang berzina, akhirnya berzina juga. Padahal dia punya pengetahuan, bahkan ragu juga, ketakutan juga. Karena kata Al-Quran, wala taqrabuz zina, tapi berzina juga. Orang yang berzina dapat dilihat dari dua peristiwa. Peristiwa pertama, ada orang berzina, satu. Tapi peristiwa lain lebih mengerikan. Al-Quran tidak eksis sebagai huda pada kasus itu. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran tidak eksis sebagai huda dalam kasus tadi? Hawa nafsu lebih mendominasi. Nah, bisa hawa nafsu dan bisa yang lainnya, tapi semua urusan dunia. Maka dan kasusnya akan terus berulang, akan berulang, yaitu dinamika orang menundukkan dunia ini, bekerja, mencari nafkah, mencari istri, membangun rumah tangga itu harmonis. Kalau perlu nggak pakai Quran deh, nanti baru bertobat. Jadi kesibukan orang menaklukkan dunia ini, itu membuat Al-Quran tidak eksis. Maka Allah menegaskan, Allahul ladzi sahhara lakum al-bahra. Apa sibuk menundukkan dunia, sampai Al-Quran saja dibiarkan tidak berdaya sebagai huda. Itu karena gagal paham. Allahu Allah alladzi sahhara lakum, yang menundukkan untuk kepentingan kalian, untuk kepentingan kita. Al-bahra, laut aja ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan kita. Litajriyal fulka fihi bi amrihi, maka dengan itu kapal-kapal bisa berlayar di atas. Jangan gagal paham, itu Allah yang menentukan. Nggak usah sibuk-sibuk banget ya, nggak usah menantang Allah. Walitaddahu min fadlihi wala'allakum tashkurun, sehingga dengan kekuasaan Allah laut ditundukkan untuk kita mendapatkan berbagai anugerah dari Allah. Kandungan mineral yang di dalam laut, ikan yang menjadi habitatnya. Tapi yang terpenting dari itu, kita bisa menggunakan laut untuk bisa melakukan traffic, penyeberangan. La'allakum tashkurun, kapan kita bersyukur atas semua itu? Kalau kita bersyukur, maka peluang Al-Quran sebagai hudan timbul.
Jadi kalau ada pertanyaan kenapa Al-Quran gagal eksistensinya tidak terpenuhi sebagai hudan, itu karena kita kufur nikmat. Ya. Contoh, sebetulnya mah dengan istri yang ada di rumah kita udah cukup. Kita gagal mensyukuri maka gelati wadah mana zina. Sebetulnya mah dengan uang yang kita gunakan sudah cukup. Tapi kita gagal mensyukuri. Kita sibuk sahur menundukkan nafkah koin, akhirnya korupsi lagi. Padahal kita tahu bahwa itu nyolong juga. Sehingga Al-Quran ini hampir gak ada gunanya buat kita. Gagal menjadi huda. Apakah karena kita miskin lalu kita korupsi membuat Al-Quran tidak ada gunanya sebagai huda? Bukan. Tapi kita tidak bersyukur. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu. Bahkan kalau kita mau meningkatkan level syukur kita, maka perhatikan Allah itu telah menundukkan juga langit-langit dan apapun yang di bumi. Kita mendapatkan berbagai anugerah dari adanya langit, matahari, bintang-bintang, dan kita mendapatkan banyak hal dari perut bumi ini, mineral dan banyaklah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Maka itu akan menjadi penanda bagi orang yang mau menggunakan pikirannya untuk bersyukur. Ini beda lagi nih. Itu untuk bersyukur. Qul, katakan hai Muhammad, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang sudah sukses memiliki modal iman, yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyam Allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Apa ini maknanya ini? Hai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang yang telah memiliki modal iman, mereka itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang tidak memiliki harapan untuk bertemu Allah pada hari di mana manusia dapat bertemu Allah berdasarkan modal usaha mereka. Kita ini diminta apa ya kalau bahasa kita empati, solidarity, lapang dada, istilah doakan baru, siji waktu dan mengko ketemu akal, mengko ketemu iman. Ini tantangan buat kita ya, tantangan. Tapi sebenarnya kuncinya bukan situ, di ayat 15 ini. Kenapa kita diminta empati terhadap kasus-kasus orang yang tadi itu kita sebutin ya. Nah kita ini ada di tengah-tengah itu. Orang ingat borong pelakunya. Nah kita doakan menawi ketemu pikiran, ketemu hidayah. Maka ditegaskan oleh Allah, man amila sholihan, siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan sebaliknya siapa yang berbuat amal salah fa'alaiha maka juga gena dewek, bukan untuk orang lain.
Nah, ngerunya nih empati kepada orang itu kadang-kadang kan begini, ini ya bang bibikannya gali talus umur malam motor. Padahal kalau dia mau dia dapat semuanya. Nah itu pakai manamila solihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Dari teman konar balik nih, oh aneh. Jadi kita membangun empati. Nah, ini ada episode menarik diulang lagi, kemarin juga dipakai ini ya, kasus Nabi Musa ya. Ini Bani Israel atau Yahudi ini yang paling boros dan paket nabinya, paling banyak dapat nabi. Yahudi paling boros, enggak baik-baik keadaannya, paling banyak dapat nabi, paling banyak juga dapat kemuliaan, tapi nggak mulia-mulia. Pernah mulia di zaman itu, sekarang nggak mulia lagi. Walaqad ataina bani Israel. Perhatikan, jangan diulang ya. Ini cerita gagal Bani Israel. Maksudnya itu orang kafir Quraisy. Ini jangan diulang. Bahwa bengen Yahudi Bani Israel itu juga pernah dikasih oleh Allah Alkitab, kitab wal hukma, lengkap dengan hukum-hukum penerapannya. Wa nubuwata, juga kenabian. Banyak nabi didatangkan kepada Bani Israel. Nggak cukup dari itu, warzaqnahum minat thayyibati, juga diberikan kepada mereka rizki barang-barang berkualitas, barang-barang yang baik. Dalam suatu episode saking konyolnya Yahudi menegur Musa, Musa mintakan sawi baik pengen si Allah langsung. Sawi kita dari mall, dari pasar, dari tukang sayur. Saking episodenya ini ya istimewa. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan di masanya maka kami buat Bani Israel itu menjadi kaum yang faddalnahum, unggul pada masanya. Wa atainahum bayyinatin minal amr, maka untuk perkara amr agama diberikan penjelasan. Fama talafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilm, maka begitu mereka memiliki pengetahuan tentang mestinya begini, mestinya begitu, barulah mereka berselisih pendapat. Tapi semua bagian bainahum, karena sombong dan permusuhan di antara mereka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Maka dalam kasus Bani Israel itu, Allah pada hari kiamat nanti akan membuat ketetapan tentang apa yang mereka perselisihkan. Summa ja'alnaka 'ala syari'atin. Nah ini kasih Nabi Muhammad. Ini dulu Bani Israel. Itulah Bani Israel. Kirim lagi Nabi, kirim lagi Nabi, kirim lagi Nabi, kirim lagi kitab, kirim lagi kitab. Nggak pernah naik level jadi huda. Itu maksudnya itu. Nggak pernah naik level. Akhirnya yahtalafu, terjadi sengketa, versi-versi. Paling kacau itu kehidupan orang Yahudi. Banyak sekte, tidak pernah nurut dengan kitab. Kalau nurut dengan kita nggak banyak sekte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.